Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wa syukurillah wabarakatuh. wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid kelas 3 SDN Batu Gembiritan yang berkenan meluangkan waktunya dalam rangka rapat koordinasi kedua. Nah, ini yang kedua, kemarin yang pertama dalam rangka persiapan awal atau mungkin bisa dikatakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana pada saat ini kita mencoba mengenalkan lingkungan sekolah dengan metodologi konseptual pembelajaran yang mungkin agak berbeda dari sebelum-sebelumnya, di mana menggunakan, kalau di kelas 3 ini kami maksudkan adalah menggunakan semua learning management system atau biasa digunakan disebut dengan LMS, di mana pembelajaran kita kali ini menggunakan satu platform yang sama, mulai dari proses pembelajaran, evaluasi, sampai dengan penilaian. Ada beberapa usulan-usulan mungkin menggunakan channel YouTube. Ada juga menggunakan sistem WhatsApp. Ada menggunakan sistem semi offline atau semi luring, di mana semuanya kami katakan bisa diklasifikasikan belum dikatakan moda daring atau bukan dalam jaringan. Kami hanya ingin mengikuti anjuran yang sudah ada, khususnya di kelas 3, yakni mode daring atau mode dalam jaringan, di mana kami sudah mencoba mencarikan metodologi pembelajaran mode daring dengan learning management system yang paling mudah. Sebenarnya banyak Bapak Ibu platform yang paling yang beredar di Indonesia, baik itu ada Kipin School, ada beberapa, ada model, ada terus ada yang pakai viewer sendiri, dalam arti platform membuat sendiri. Bahkan sebenarnya Banyuwangi punya Sanggar Rumah Belajar Banyuwangi. Nah, kenapa kok tidak kita pakai? Karena memang ada beberapa MOU yang belum disepakati oleh beberapa pihak stakeholder yang ada. Nah, hari ini kita mencoba platform yang universal, Google Classroom. Tapi ada kemungkinan di tahun-tahun ke depannya kita akan menggunakan Sanggar Rumah Belajar Banyuwangi. Nah, supaya kita cinta daerah sendiri, di mana platform itu di sana ada ada media untuk mengajar, ada media evaluasi, ada media penilaian. Jadi 3 unsur ini harus dilengkapi oleh platform yang ada yang beredar. Salah satunya Google Classroom, di mana Google Classroom menempati hari ini di rating-rating yang memang sangat fantastis, karena dianggap yang paling familiar, paling mudah. Ada beberapa kalimat usulan, Pak, ini susah, ini sulit, ini agak merepotkan. Harus kami akui, iya. Kenapa? Karena belum terbiasa. Kenapa belum terbiasa? Karena belum tahu, belum kenal. Makanya kita mencoba mengenalkan supaya di era kedepannya, di masa-masa mendatang, kita sudah tidak tertinggal lagi dengan namanya mode daring. Bahkan di sini, di salah satu di platform Google yang Bapak Ibu nikmati selama ini itu hanya sekilas kecilnya, contoh pengaktifan Android dan lain sebagainya. Google juga menyediakan pertemuan tatap muka. Kami garis bawahi pertemuan tatap muka. Jadi biasa disebut dengan PTM, pertemuan tatap muka tersebut. PTM di sini adalah pertemuan tatap muka, bukan pertemuan tatap badan. Kemarin kami sempat jelasin panjang lebar di koordinasi tahap 1. Ini di mana walaupun tidak ada pertemuan di sekolah, PTM akan tetap bisa dijalankan.
melihat dengan masa pandemi yang sekarang ini, yang kita memang sudah sangat tidak diizinkan lagi untuk bertemu badan untuk dengan anak-anak. Maka kami dari pihak kelembagaan SDN 1 Kembiritan, khususnya kelas 3, kita ingin terjadi interaksi sosial, interaksi yang memang sangat saling signifikan, sangat mendukung. Kita mencoba PTM kita secara virtual seperti ini. Jadi walaupun tidak ketemu, kita bisa tahu nantinya. Oh, yang namanya Rizal Ardiansah itu ini, yang namanya itu Adam Brian seperti ini, atau Tolib dan lain sebagainya. Bahkan kita kemarin sudah bersepakat kalau nanti dalam pertemuan pembelajaran tatap muka seperti ini, anak-anak tetap pakai seragam. Oke, tetap pakai seragam. Kalau hari Senin ya merah putih, ya merah putih. Kalau yang hari Selasa harusnya hitam-hitam atau dan lain sebagainya, tetap menggunakan seragam yang ada di sekolah. Dengan harapan apa? Anak-anak tidak merasa dirinya libur. Karena memang hari ini kita tidak ada libur sekolah. Hanya kita bergeser saja tempat belajarnya yang biasanya di sekolah, bergeser di rumah masing-masing. Dengan harapan mencegah penyebaran dari virus COVID-19. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pasti, karena belum terbiasa, karena belum tahu. Maka kita akan mengulasnya kembali bagaimana cara bergabung di Google Classroom. Sebenarnya kalau kita tadi saya sempat lihat cek di grup, kenapa tidak menggunakan channel YouTube dan lain sebagainya, itu hanya salah satu pendukung LMS. Tidak ada bahan evaluasi, tidak ada media evaluasi. Tidak ada media untuk penilaian. Maka belum dikatakan learning management system. Tidak masuk dalam kategori. YouTube adalah saling berbagi video konten. Terlepas konten apapun. Terlepas dari konten apapun, baik itu konten pendidikan ataupun konten di luar pendidikan, semua bisa dibagi lewat channel YouTube. Tapi, kami garis bawahi kembali, itu tidak tergolong learning management system. Bukan untuk pembelajaran, tapi bisa digunakan untuk pembelajaran. Begitu pula dengan WhatsApp. Itu satu kelas. Itu adalah aplikasi sarana berbagi informasi. Tapi tidak atau bukan learning management system. Atau bukan fasilitas pendidikan. Tapi bisa dimanfaatkan untuk mendukung fasilitas pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja. Bagaimana cara masuk classroom? Sebenarnya nanti kalau memang ini kita bagi secara gelondongan atau secara garis besar. Secara garis besar nanti kalau memang kurang paham, kalau YouTube-nya tadi sudah banyak yang usul YouTube, bahkan nanti bisa dicari di YouTube juga. Baiklah, kita akan coba berbagi sharing ya. Sudah. Ini. Monggo diperhatikan ketika Bapak Ibu membuka WhatsApp-nya mohon maaf ini kami buka langsung seperti ini. Di kelas 3. Bapak Ibu sempat kita bagi link. Ini masanya. Linknya di sini mungkin tadi sempat melihat. Atau bisa dilihat nanti di WhatsApp grupnya masing-masing di hari ini. Ini Bapak Ibu untuk bisa masuk kelas tinggal klik. Maka Bapak Ibu tinggal klik di sini. Kalau di HP jenengan akan diarahkan langsung di classroom karena kita menggunakan laptop, ini akan langsung terkoneksi dengan seperti ini. Kelasnya. Tapi ada beberapa HP Android yang dimiliki Bapak Ibu tidak langsung masuk di sini. Biasanya jenengan diarahkan pada salah satu alamat disuruh mendownload Classroom dulu. Ada beberapa seperti itu. Bahkan mungkin bisa dikatakan 90%.
bagi yang HP Android-nya itu tidak ada aplikasi Google Classroom. Itu di-download dulu, diikuti, dibuka. Nah, sampai terbuka aplikasi yang di-download di Google Play Store. Nanti andai kata meminta kode, Bapak Ibu bisa memasukkan kode ini. NZK4NSK. Kami ulangi, NZK4NSK. Hurufnya kecil semua. Tapi andai kata Pak, saya lupa, enggak usah bingung-bingung. Enggak usah dimasukkan kode. Keluar semuanya, masuk WhatsApp lagi. Karena di aplikasi Android tadi sudah ada aplikasi Classroom, maka tinggal diklik ulang alamatnya, maka otomatis dia akan masuk. Kami ulangi, kalau di aplikasi di HP-nya sudah ada Google Classroom, maka Bapak Ibu klik langsung bisa masuk di Classroom seperti ini. Tapi kalau tidak ada aplikasi Google Classroom di HP-nya, maka pasti Bapak Ibu akan diarahkan otomatis oleh program aplikasi Android untuk mendownload aplikasi Google Classroom terlebih dahulu. Tunggu proses tersebut sampai selesai. Setelah selesai, buka. Kalau nanti diminta memasukkan kode kelas, silahkan masuk kelas, kode kelasnya NZK4NSK. Saya ulangi, NZK4NSK. Tapi kalau merasa kebingungan, bisa diulangi, Pak? Nah, iya, bentar. Yang diulang yang mana, Bu? Kodenya? Ya, kodenya. Oke. Kodenya NZK 4NSK. Ya. Huruf kecil semua. Huruf kecil semua. Tapi kalau bingung masukkan kode, nggak usah bingung lagi. Nggak usah dimasukkan, jenengan tinggal kembali buka WhatsApp-nya seperti ini. Ya. Masuk, klik lagi di sini. Silakan diklik di sini, langsung dia otomatis untuk masuk di Classroom. Kenapa kok bisa langsung masuk? Karena di aplikasi di HP Bapak Ibu semuanya sudah terpasang Google Classroom. Kalau belum terpasang, maka jenengan semuanya akan diarahkan sama Google-nya ke Google Play Store untuk mendownload terlebih dahulu aplikasi Google Classroom. Dari sini, ya, bisa dipahami, ya? Nah, kalau sudah masuk seperti ini, Bapak Ibu tinggal melihat. Nah, ini yang beberapa materi yang sudah kita posting, yang sudah kita masukkan di sana. Contoh buku, Bapak Ibu tidak perlu repot lagi. Dalam arti, oh Pak, anak saya belum bisa belajar karena nggak ada bukunya. Tidak, Bapak Ibu, di sini sudah kita siapin bukunya. Ini di sini. Buku, nah, di sini sudah tersedia bukunya. Tinggal diambil. Nah, jadi tidak ada kalimat siswa tidak kebagian buku. Semuanya bisa kebagian buku. Pak, ada soal, ada. Di sini tinggal lihat. Nah, di sini ada beberapa lambang-lambang, Bapak Ibu. Kalau lambang seperti ini materi buku. Ini ada buku PAI nih. Nah, buku PAI. Ini ada jadwal pelajaran. Ini ada, bahkan kita sediakan juga Bapak Ibu aplikasi buku. Kemarin kita coba merancang dengan teman-teman. Bukunya bisa langsung didownload berupa aplikasi.
Cuman ini mungkin agak terlalu rumit, monggo kalau mau nanti bisa coba-coba bisa. Ini sama nanti ketika ini dibuka, di-download, sama seperti Bapak Ibu di WhatsApp. Jadi buku itu jadi aplikasi. Tinggal dibuka, digeser halaman berapa. Jadi bukunya sekarang menjadi virtual, tidak media cetak kembali. Tapi andai kata ada masih mengalami kesulitan, tidak usah bingung. Kita sediakan yang bentuk PDF. Bentuk file. Ini. Yang ini. Buku kelas 3 tema 1. Kalau yang ini ada tulisan APK, berarti aplikasi buku tema 1 kelas 3. Nah, untuk yang materi bagaimana lambang? Mohon maaf kok materi. Untuk soal seperti ini Bapak Ibu lambangnya. Ini soal. Makanya kemarin Bapak Ibu anaknya disuruh ngisi mengenalkan diri. Lah mengenalkan diri ini bagaimana? Lah Bapak Ibu bisa langsung masuk. Ada beberapa yang mengalami katanya, Pak kok centang merah semuanya, logonya, lambangnya X. Tidak usah dipikirkan. Bapak Ibu tinggal tetap masuk saja, kerjakan, kirim. Nilai sudah bisa kita lihat langsung Bapak Ibu. Tenang saja kita bisa melihatnya dan sudah dikasih nilai. Contohnya yang tadi sempat kita buka di sini. Kita sempat kirimkan. Ada beberapa wali murid ngechat kita pribadi, Pak ini kayak gini, apakah sudah? Ini sudah kami nilai Bapak Ibu. Mengenalkan diri, Hai Nur, ini sesuai dengan nama emailnya. Ini baru saja mengembalikan tugas kelasnya dengan nilai seperti ini. Nah, ini. Jadi setiap kali Bapak Ibu mengerjakan soal, kita akan tetap nilai kembalikan. Di sini ada perbedaan Bapak Ibu. Kenapa kalau kita lebih condong menggunakan LMS, Learning Management System, yang ketepatan hari ini Google Classroom, Bapak Ibu dimanapun tidak terbatas waktu untuk mengerjakan. Tidak terbatas ruangnya di mana. Mungkin anaknya pas diajak sambang nenek, mungkin ada beberapa kegiatan. Pada waktu jam pagi nggak bisa karena perjalanan, bisa nanti sepulangnya bisa. Atau pas di perjalanan bisa, nggak ada masalah. Ada beberapa tahun kemarin, Pak anak saya bawa ke Pasuruan Pak, ngindangi neneknya karena sakit. Gimana ini belajarnya? Loh, Bapak Ibu sudah ada di Google Classroom, tinggal ngisi saja. Loh Pak, bukunya enggak bawa, bukunya sudah ada. Maka ini mengandung maksud, kami tidak ingin Bapak Ibu kerepotan dalam proses pembelajaran di anak-anaknya. Dimanapun, kapanpun, jam berapapun, dengan siapapun, tetap bisa melaksanakan proses belajar sesuai dengan moto kami, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Mungkin kok motonya kok rada aneh Pak, tapi nggak asing kayak motonya Rumah Belajar. Alhamdulillah Bu, kita ketepatan di salah satu timnya Sanggar Rumah Belajar. Makanya moto kami sampai kami hari ini kita bawa di yang dimana berbunyi belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Maksudnya bagaimana? Belajarnya di mana saja, boleh di mana saja. Bahkan sambil bermain supaya anak-anak nggak suntuk, boleh di mana saja. Kapan saja, jam berapapun bisa. Dengan siapa saja, boleh berdiskusi dengan teman, boleh dengan orang tua, dan lain sebagainya. Yang penting proses pembelajaran tetap bisa dilakukan. Bisa tetap dijalani. Kembali lagi Bapak Ibu, ada beberapa soal. Ada beberapa soal yang memang ada tenggang waktu. Memang kita harus akui. Contoh soal ulangan semester atau ujian tengah semester. Nah ini kita kasih waktu memang. Supaya apa? Supaya anak-anak memperhatikan, oh hari ini saya ujian, oh saya hari ini ada ulangan penting. Kalau lewat batasnya tidak bisa mengerjakan,
Iya, betul. Itu untuk beberapa ulangan-ulangan yang kami anggap penting. Untuk apa? Supaya anak-anak juga memperhatikan ataupun nanti Bapak Ibu wali murid bisa mengingatkan, ini ulangan penting, ini punya tenggang waktu 3 jam atau 1 hari harus sudah selesai. Maka sehari itu adalah kesempatan anak-anak atau anak-anak Bapak Ibu semua untuk mengerjakan. Tapi kalau yang seperti ini tidak kita kasih tenggang waktu Bapak Ibu. Silakan ngerjakannya kemarin boleh, sekarang boleh, 1 minggu boleh. Tapi rata-rata kita kasih kelonggaran sampai dengan 1 minggu. Kenapa? Kita paham dengan kesibukan Bapak Ibu sekalian untuk mendampingi anak-anaknya. Ya, banyak kesibukan yang harus diselesaikan mungkin lebih dulu, lebih penting untuk bisa dijalankan. Maka kita kasih waktu kelonggaran sampai rata-rata 1 minggu untuk siap tugas. Supaya Bapak Ibu juga nggak begitu tergesa-gesa. Bisa dikerjakan jam 11 malam bisa. Jam berapapun bisa ini. Nah, seperti ini. Ada beberapa kembali lagi kami klasifikasikan ini Bapak Ibu tugas kalau di tempatnya. Ini lambangnya Bapak Ibu. Seperti ini. Kami perbesar. Ini untuk tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi yang tadi kami gunakan. Kalau lambangnya seperti ini materi. Ini ada pertanyaan cepat singkat ini. Nah, ini ada tugas kuis dan ini ada tugas biasa. Oke. Jadi setiap tugas, setiap materi sudah kita susun sampai di bulan November Bapak Ibu. Sampai ulangan semester. Ini sengaja kita tutup, tapi semuanya sudah, ini ada yang sempat kita lupa menutupnya. Ini akan muncul Bapak Ibu di jam-jam, di waktu-waktu yang sudah kita tentukan. Tapi jangan khawatir, kita tidak menentukannya di malam hari. Ini setiap jam 8. Tanggalnya sudah kita tata. Nah, jadi, tanggal sekian muncul, termasuk ulangan-ulangannya. Oke. Termasuk ulangan dan ujian-ujiannya. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa ulangan kayak ini. Mungkin ya, ini. Mengenalkan diri bagian 2. Dijadwalkan kapan? Dijadwalkan besok jam 8. Jadi, kita ngasih mengenalkan diri bagian 1 itu kita publish, kita berikan kemarin sampai dengan kapan? Sampai tanggal besok. Besoknya lagi ada lagi mengenalkan diri bagian 2. Jam 8 akan otomatis terunggah. Loh Pak, kok tenggangnya waktunya lama? Iya Bu, kami sadar Bapak Ibu banyak kesibukan. Loh Pak, apakah ini kalau sudah muncul mengenalkan diri tadi waktunya habis? Karena belum 1 minggu, belum habis. Ini insya Allah kami lepas hari Senin. Nah ini besok hari Kamis. Loh, Pak, apakah tugasnya setiap Senin dan Kamis? Tidak, Bapak Ibu. Tugas akan dilepas manakala dirasa atau sudah terjadwal, ini waktunya keluar. Bisa Selasa, bisa Rabu, bisa Jumat, ataupun bisa hari Sabtu. Perlu diketahui Bapak Ibu, rekaman biasanya bisa dilihat, kita kasih waktu flashbacknya adalah hari Jumat dan Sabtu. Itu untuk melihat materi-materi atau kilas balik. Nah, kita kasih kesempatan. Biasanya materi hari Jumat dan Sabtu kita kurangi bebannya. Supaya apa? Memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang tertinggal atau yang belum menyimak pelajaran di hari Senin dan sampai Kamis, kita kasih kesempatan pada hari Jumat dan Sabtu untuk mengkilas baliknya. Tapi apakah di hari yang lain boleh kilas balik? Boleh, bebas. Makanya tadi ada logo, belajar di mana saja, kapan saja harinya. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan kembali? Monggo, silakan
untuk diutarakan. Monggo. Ini walinya apa kakaknya ini? Pak, ini namanya Muhammad Rizal Ardiansah. Saya kakaknya, Pak. Oh, kakaknya, alhamdulillah. Biasanya kalau kakaknya yang ikut ini nanti dampingi lebih enak ini. Monggo. Ada pertanyaan, Pak? Terus dari Wali Andreas, Bunda Adam, Brian 2 Prabaswara ini, monggo. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang ingin disampaikan terkait dengan metode ini tadi. Saya pikir Google Classroom hanya menerima tugas, tapi untuk usulan terkait dengan platform YouTube dan lain-lain itu adalah untuk pemahaman materi sih Pak gitu. Jadi I think education is not about a value, but how to make the student understand. Jadi pendidikan itu menurut saya bukan hanya untuk dapatkan nilai aja, tapi bagaimana sih murid-murid itu bisa paham gitu aja sih Pak. Kalau untuk melalui Google Classroom kan yang didapat cuma nilai dan pemahamannya kurang banget gitu Pak. Jadi itu sih maksudnya. Betul. Nah, apa kata panjenengan memang betul. Makanya tadi kita sebutkan sesuatu hal yang bisa disebut learning management system harus ada 3 bagian, 3 fase. Adapun channel YouTube untuk menambahnya kita bebasin. Tapi makanya di awal kita jelasin YouTube bukan media pembelajaran, tapi berbagi yang lain. Tapi bisa dimanfaatkan untuk konten-konten pendidikan, untuk menambah pemahaman. Nah, adapun di sana lebih banyak lagi. Nah, bahkan beberapa rancangan kami di belakang kemarin kita sempat di Classroom kita cantolin atau kita masukin link YouTube dalam rangka menambah pemahamannya. Tapi tidak terpaku dalam satu alamat link. Bisa Bapak Ibu wali murid menambah dari sumber yang lain. Nah, okay. Ada beberapa sumber-sumber yang mungkin bukan hanya mungkin ada beberapa tadilah disebutin wali murid di grup. Saya tidak mau nanti terlihat saya promosi. Bahkan ada, kalau ini saya berani karena ini memang dia di rumah belajar banyak miliknya Kemdikbud langsung. Nah, bisa di sana. Bahkan ada platform swasta juga banyak untuk menambah sumber-sumbernya. Cuman kita biasanya hanya memberikan satu dulu. Satu, karena supaya kenapa? Supaya tidak terjadi kebimbangan, kegamangan. Kalau nanti banyak. Tapi kami bebasin wali murid untuk menambah referensinya. Baik dari channel YouTube yang lain, ataupun dari sumber buku yang lain juga. Atau mungkin dari tetangganya. Nggak ada masalah. Nah, cuman kita biasanya memberikan satu dulu. Tapi itu bukan sesuatu hal yang mutlak untuk menambah sumbernya. Atau mungkin, oh ini harus pasti. Tidak. Oke. Nah, atau ini bukunya kita bagikan ini. Pasti harus pakai buku ini. Tidak juga. Apakah wali murid boleh menambah bukunya lagi? Boleh. Tidak ada masalah. Karena sumber keilmuan itu tidak harus dari sumber satu. Ibarat kalau kita mengatakan kalau nadhab itu tidak harus satu. Sumber keilmuan itu tidak harus dari satu sumber mata air saja. Akan lebih baik jika nanti sumber keilmuan itu disupport dari sumber mata air yang banyak. Supaya kenapa? Bahan referensinya juga semakin meningkat. Mungkin seperti itu, Pak Rizal. Enggak. Oke, gimana? Ada lagi yang ingin mungkin disampaikan? Bunda Adam, Bunda Andreas, mungkin mau ditambah lagi, Bapak Muhammad Rizal Ardiansah.
Atau mungkin ada usulan, Pak, saya punya usulan kita buat platform sendiri aja, platformnya SDN 1 Gembiritan dari mungkin walinya dari masnya Mas Rizal. Boleh, boleh. Kita sangat berterima kasih kalau memang ada beberapa wali murid, Pak, saya punya platform bagus. Ini udah dipakai, nanti di platformnya SDN 1 Gembiritan Genteng. Kita pakai bersama-sama. Alhamdulillah. Saya tidak ada masalah malah kita akan berkarya, kita cintai putra-putri, karya anak bangsa, karya lingkungan, khususnya SDN 1 Gembiritan. Itu tidak ada masalah, kita malah alhamdulillah. Bahkan kita kemarin maunya mencoba dengan Sanggar Rumah Belajar Banyuwangi. Ternyata belum ada MOU dari beberapa pihak, makanya kita belum berani untuk makainya. Tapi kalau kita lihat Situbondo beberapa wilayah sudah MOU, jalan udah Pak. Karena Banyuwangi belum, makanya saya belum berani pakai. Tapi kalau saya lihat lebih mudah lagi, tidak pakai aplikasi yang ditanam di Android lagi. Saya lihat berbasisnya web semua, malah aman. Tidak bebani dari HP Androidnya teman-teman atau Bapak Ibu wali murid. Di sana. Mungkin ya belum ada lah. Kita belum paham kenapa, atau mungkin masih dinilai masih kurang platformnya. Tapi kalau nanti ada usulan dari wali murid, Pak, kita buat platform sendiri aja, kita pakai platform sendiri. Saya malah sangat mendukung. Saya akan, mungkin mohon maaf, saya berani mengatakan saya orang pertama yang akan mendukungnya. Saya pakai langsung. Nah, di sana. Untuk apa? Toh ini untuk kalangan sendiri, untuk SDN 1, untuk kemajuan kita bersama. SD ini maju juga SD-nya panjenengan. Bukan SD-nya kami, Pak Fendi, atau Bu Atika, atau Pak Nyono, bukan pula SD-nya Bukom, dari Ulak. Tidak, ini SD kita bersama. SD-nya Bapak Ibu semuanya, SD-nya kita semua. Nah, ini lembaga kita. Ayo kita majukan secara bersama-sama. Kalau SD ini lebih dari yang lain, dalam arti positif, yang bangga bukan hanya siapa-siapa, khususnya adalah wali murid semuanya. Ya. Atau mungkin nanti Mas Rizal ngechat kita pribadi, Pak, ayo kita ketemuan, kita buat platform. Siap Mas, saya siap. Nah, atau mungkin timnya Masnya dari Mas Rizal, Pak, saya punya tim, kita udah berkarya buat platform. Monggo. Bahkan ini kesempatan. Mohon maaf ini untuk Bapak Ibu wali murid yang lain. Sekarang kan ada lomba jagoan IT, harus punya platform, dan platformnya minimal diuji. Di lomba Banyuwangi, di jagoan Banyuwangi. Mungkin ini kesempatan untuk bisa membuat medianya dan langsung diujikan. Habis itu diikutkan lomba. Ada masalah. Kan ada, Mas Rizal, di jalan-jalan itu kan ada jagoan IT, jagoan tani. Monggo. Mungkin ada perhatiannya, ya. Nanti bisa chat kami langsung. Saya yakin, saya berani mengatakan di awal saya orang pertama yang akan mendukungnya. Kalau memang ada platform-platform dalam rangka memajukan kegiatan untuk pembelajaran kita. Dengan asumsi nanti kita coba bagaimana kita berdiskusi supaya lebih baik. Bahkan yang lain bagaimana? Berdiskusi, memberikan usulan, memberikan masukan, sangat kita terima. Mungkin nanti kalau hari ini ada hanya beberapa saja yang hadir, besok ada lagi, Pak, saya pengennya platformnya pakai gini, Pak. Yang penting kita tidak mengalami kemunduran. Kita tidak mengalami kemunduran, tapi sebuah era kemajuan. Saya siap. Contoh mungkin, mohon maaf, kalau hari ini kita sudah menggunakan LMS, Learning Management System, terus kita diminta untuk kembali tidak pakai Learning Management System, ibarat pesawat Bapak Ibu, kita itu sudah di landasan pacu, sudah mau naik, masa kita harus kembali lagi untuk di landasan pacu? Janganlah. Tapi kalau kita ibarat pesawat, kita sudah ada di take off, mau take off, sudah mau landing, jangan kita kembalikan teknologi kita yang sudah mulai mapan untuk kembali flashback stop. Nah, kalau mungkin kemarin di kelas 2 kita sudah mulai ancang-ancang di landasan, ibaratnya pesawat di landasan pacu,
bolehlah kita pakai WhatsApp dan lain sebagainya. Kita masih siap-siap di landasan padu. Kalau kita sekarang sudah pakai landing management system, ibarat pesawat kita sudah mau landing ke atas, Pak. Jangan kita kembalikan lagi, kita mau hanya di start saja. Saya dengan harapan berkata seperti ini, kita ayo maju ke depannya, lebih baik dari yang lain, kita selangkah lebih maju teknologi kita. Nah, monggo, yang lainnya. Atau kita ulang lagi? Yang mana lagi, monggo. Mungkin penjelasan dari tadi dianggap sudah jelas bagaimana Bapak Ibu wali murid, bagaimana masuk Google Classroom, bagaimana cara masukkannya, bagaimana cara mengerjakannya. Mungkin saya ulang, ketika sudah masuk di Classroom, ini ya, di sini kita share kembali. Ketika Bapak Ibu sudah masuk di Google Classroom, ini ada beberapa tadi sudah kita jelasin logo-logonya. Kalau logo ini adalah logo materi, ini adalah logo tugas. Bapak Ibu tinggal klik, oh ini saya tugasnya ini yang belum selesai. Nah ini kita klik, Bu. Nah, ini karena milik kami, ini langsung, ini yang sudah menyerahkan. Ini langsung kita akan kasih penilaian Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Oke, ini. Bapak Ibu akan langsung diarahkan kepada soal. Oke, Bapak Ibu akan langsung diarahkan kepada soal. Maka kami akan membuatnya seperti ini aja. Oh, sorry, mohon maaf. Ini jadwal pelajaran yang kita lihat barusan. Bapak Ibu, ini mengenalkan diri. Tadi yang mana? Oh, ini mengenalkan diri. Biasanya Bapak Ibu setelah klik tugas, ini misal mengenalkan diri diklik, jenengan akan diarahkan seperti ini. Nanti tampilannya, ini karena kami gunakan laptop. Nah, tampilannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ini, klik mengenalkan diri. Jadi saya ulangi, Bapak Ibu nanti kalau anak-anaknya sudah mengklik, sudah ada di Classroom, tinggal dilihat. Mengenalkan diri diklik. Ini salah satu contoh soalnya. Nanti banyak. Tinggal dilihat lambangnya. Nanti akan terbuka seperti ini. Ini diklik Bapak Ibu. Nah, ini dipilih. Ini diisi. Setelah semuanya terisi, maka kalau Bapak Ibu pengen punya dokumen, oh saya pengen tahu saya salahnya di mana, posisinya di mana, ini dicentang. Supaya nanti cocok. Kirim. Ini diklik kirim, maka semuanya akan dikirim. Kalau ini dicentang, maka Bapak Ibu akan mendapat apa? Mendapat kilas balik. Jawaban-jawaban Ibu nomor 1 saya jawab apa tadi, nomor 2 saya jawab apa, kilas baliknya ada. Istilahnya rekaman jawaban. Ini dikirim, ini dicentang. Ini centang. Kalau ini dimatikan, Bapak Ibu tidak akan menerima salinan jawabannya. Tapi kalau ini dicentang, Bapak Ibu akan menerima salinan jawaban. Kemudian dipilih kirim. Nanti di tempat kami akan muncul tampilannya Bapak Ibu. Tampilannya kayak apa? Mengenalkan diri ini. Ini sudah ada Bu. Saya nanti tinggal melihat seperti ini. Jawaban-jawabannya. Nanti muncul semuanya. Mungkin agak lemot ya. Nah, jawabannya. Mungkin seperti itu. Nah, setelah semuanya sudah ini tadi sudah dikirim, maka Bapak Ibu tinggal serahkan. Oke, contoh ini saya ambil aja di kelas. Misal kalau ada tugas, ini ada tugasnya enggak ini dari teman ini. Mohon maaf,
Karena kalau admin tidak bisa kayak menyerahkan tugas. Kelas. Betul. Coba saya lihat carikan ini ya. Atau mungkin kayak gini. Oh ini kami kemarin. Mohon maaf. Saya carikan lagi. JMT. Oke, ini aja. Nanti kalau sudah logonya akan berubah menjadi ungu. Kalau tadi kan warnanya di kelas ini ya. Bapak Ibu akan menerimanya di sini warna biru. Kalau sudah itu akan ungu. Ini akan menjadi agak kehitaman. Kenapa kok seperti itu? Itu menandakan bahwasannya Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugas. Lah, bagaimana kalau belum bertanda ungu tapi sudah menyelesaikan tugasnya? Maka Bapak Ibu tinggal di classroom seperti ini. Mohon maaf, kami akan bukakan kelas yang diarsipkan. Misal contoh ya. Nah, ini boleh dilihat lewat HP. Saya matikan aja ya backgroundnya. Boleh dicek. Seperti ini Bapak Ibu. Ini akan sudah. Lah kalau belum, kalau sudah mengerjakan, ya, kok belum berwarna ungu atau abu-abu seperti ini, biasanya Bapak Ibu belum mengklik serahkan. Ya. Kalau sudah mengerjakan, sudah kirim, kok belum berwarna ungu, diklik lagi tugasnya. Di sini Bapak Ibu, di bawah ini ada. Oke. Nih. Di sini klik serahkan. Ini sudah saya serahkan. Nah, makanya di sini ada tulisan batal serahkan. Kalau serahkan. Ini untuk bisa merubah warna yang dari biru ke abu-abu. Di sini. Kalau sudah diserahkan, kita bisa menerimanya menggunakan seperti ini. Di sini akan langsung munculnya kayak ini Bapak Ibu. Seperti ini. Munculnya akan di posisi di tempat kami tergolong sudah diserahkan. Ini ditulis. Diserahkan seperti ini. Ini sudah diserahkan. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sudah kami nilai ada 5. Siapa dia? Kita coba. Ini kalau nggak salah Abani, S. Buhori, Nur Latifah, Wawan Sugiarto, Irma Trilasari. Ini yang sudah kami nilai. Dan nilai ini kita kirim langsung di emailnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti lek jari wong Jawa diteni aku teko tugas 1 oleh nilai 100, nilai 2, nilai 3. Nanti tetap kita akan klasifikasi, kita globalkan. Jadi Bapak Ibu akan tetap terima. Ini yang sudah diserahkan. Ini yang belum menyerahkan. Tapi sudah kita diberikan ke 8. Ya. 8 siswa sudah. Sebenarnya kalau di sini 00, di sini akan global siswanya. Ini yang 8 siswa ini belum menyerahkan, belum menyelesaikan. Tolib Andreas, Gio Agam, Bella Beli,
Ardi, Anggraeni, Wuri, Husnul Khotimah, Jamal, apa ini, Jamal Mek, bukan salah ini. Ini belum. Ini yang sudah menyerahkan mitra data digital. Naufal Ibrahim, Iskandar, Adam 2, Abiku, Nadifa, Anggraeni Tahir. Ini yang sudah menyerahkan, belum kami nilai. Ini yang sudah dinilai, kami lagi. Seperti ini ya Ibu. Nilai ini bisa nanti diglobalkan. Kita jadikan satu. Bahkan ini, alhamdulillah ini ada wali murid kita punya email mitra data digital. Berarti biasanya membuat platform atau buat konten atau sebuah karya di bidang teknologi. Oke, Bapak Ibu, dari mungkin itu tadi ada yang ingin diutarakan kembali. Monggo. Kalau memang dirasa cukup, tidak ada yang perlu diulas kembali, maka mungkin Bapak Ibu bisa kita persilahkan melanjutkan kegiatan aktivitas selanjutnya dalam kegiatan di rumahnya masing-masing. Andai kata nanti pengen, saya pengen melihat kembali rekaman tadi pagi, atau pada hari ini, kita bagikan di Classroom. Dan kita bagikan juga di WhatsApp mungkin ya, atau di WhatsApp juga. Kalau pengen di WhatsApp kita bagikan di WhatsApp juga. Kalau yang jelas kita bagi di Classroom. Kenapa? Supaya tidak membebani memori Bapak Ibu sekalian. Kami khawatir di kemudian saat ada kalimat, tugasnya video ini melihat banyak video, memorinya cepat penuh. Saya tidak ingin kalimat itu muncul. Karena kenapa? Kalau di semua tersimpan di Classroom, di dunia maya, insya Allah lebih meringankan beban memori HP Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita memang kadang-kadang juga kita terima dari grup-grup yang lain, video juga banyak sebenarnya. Oke. Ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin diutarakan, Pak Muhammad Rizal? Atau mungkin hari ini belum kepikiran, besok atau nanti baru kepikiran, boleh chat dengan kami langsung. Insya Allah kami akan siap melayani, tapi mohon maaf mungkin responnya agak slow Pak. Agak slow kenapa? Mungkin banyak juga chat yang masuk, jadi mohon dimaklumi kalau responnya agak telat atau agak lamban. Karena juga sama Bapak Ibu, kita juga punya aktivitas yang di luar pendidikan, kita juga sama. Tapi kalau untuk ketemu, Pak, saya pengen ketemu konsultasi, mohon maaf Bapak Ibu, hari ini kita masih isolasi mandiri. Hanya mungkin beberapa kemarin Bapak Ibu tidak bisa ketemu dengan kami karena sampai detik ini kita masih melakukan isolasi mandiri. Mohon kemaklumannya. Jadi kalau mungkin, Pak, saya pengen ketemu di sekolah, kami belum bisa melayani. Pak, saya pengen, udah Pak, saya ngalahin, saya pengen ketemu di rumah. Apalagi di rumah. Jujur kita tutup semuanya rumah karena kita masih melakukan isolasi mandiri. Oke, mungkin dari itu ada lagi yang ingin diutarakan, kami ulangi Bapak Ibu, monggo. Kalau ada yang ingin diutarakan kembali, kalau tidak ada mungkin akan kita langsung akhiri. Ayo monggo, kalau mau ada yang diutarakan kembali. Tidak ada, Pak Muhammad, kakaknya Muhammad Rizal? Ada? Cukup? Alhamdulillah. Bu Adam? Cukup? Alhamdulillah. Bu Thalib? Andreas? Cukup? Seperti halnya kemarin, Pak, saya tidak tahu nama Bapak Ibu sekalian, jadi saya akan membacanya sesuai dengan nama yang tertera di layar kami, nggih. Kalau namanya emailnya Bu Thalib Andreas, ya kami baca Thalib Andreas. Sebetulnya Pak Masnya Muhammad Rizal Ardiansah, kami juga akan memanggilnya sesuai dengan yang ada di layar kami. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Marilah kita tutup dengan kalimat
Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat di kemudian hari kelak dan membawa berkah di era-era mendatang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.